Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar aneh atau ganjil. Bolehkah kita memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, audio ayat suci Al-Quran, lewat pengeras suara masjid? Misalnya menjelang datangnya waktu sholat subuh, atau menjelang datangnya waktu sholat maghrib, menjelang datangnya waktu sholat Jumat, atau pada kesempatan-kesempatan yang lain. Pertanyaan ini terkesan aneh, tetapi memang ini muncul dan ini perlu diulas atau kita bahas. Kenapa muncul pertanyaan ini? Alasannya adalah karena ketika suara lantunan ayat suci Al-Quran itu diperdengarkan, masyarakat yang mendengarnya, masyarakat di sekitar masjid yang mendengarnya, itu tidak memperhatikan, tidak menyimaknya dengan baik. Melainkan sebagian dari mereka, kalau subuh berarti ada yang masih sedang tidur, kalau sore hari ada yang sedang beraktivitas rumah tangga, bekerja, beraktivitas di jalanan, mungkin berolahraga, maupun kegiatan yang lainnya. Sehingga ketika lantunan ayat suci Al-Quran tadi diperdengarkan, disetel lewat pengeras suara masjid, terdengar tetapi tidak diperhatikan, tidak didengarkan baik-baik, dan tidak disimak. Nah, sedangkan dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah ia, diam dan simaklah agar kalian dirahmati atau mendapatkan rahmat. Jadi menurut keumuman ayat ini, secara umum kita memahami ayat ini adalah apabila Al-Quran dibacakan, maka kita yang mendengarnya harus mendengarkannya dengan baik, diam dan menyimaknya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika Al-Quran disetel dari pengeras suara masjid, itu kita para masyarakat yang mendengarnya tentu saja tidak menyimaknya dan tidak mendengarkannya dengan baik. Nah, oleh karena itu maka itu bisa berakibat pada dosa orang yang mendengarnya. Nah, sehingga kalau kita sebagai orang yang menyetelnya atau memperdengarkannya, dan kita tahu bahwa ketika kita memperdengarkannya di pengeras suara masjid, dan tahu bahwa masyarakat tidak akan mungkin mendengarnya, tidak akan mungkin mendengarkannya atau menyimaknya dengan baik, maka itu menjadi kita ini berbuat sesuatu yang menyebabkan dosa bagi orang yang mendengarnya. Nah, berkenaan dengan ayat Al-Quran, seperti yang kita sama-sama tahu, kita tidak bisa memahaminya kata per kata. Kita tidak bisa memahaminya hanya mengandalkan terjemahan. Mengapa? Karena setiap ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, sehingga kalau kita hanya mengandalkan terjemahan saja, pemahaman kata per kata atau kalimat dalam sebuah ayat, dan tanpa memahami asbabun nuzulnya, kita bisa jadi salah paham. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, misalnya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur karangan Jalaluddin As-Suyuti, atau kitab Mafatihul Ghaib karangan Al-Fakhrul Razi, atau kitab Tafsirul Quranil Azim karya Ibnu Katsir yang sangat dikenal itu, dan kitab-kitab tafsir yang lain, maka kita akan temukan asbabun nuzul ayat ini. Disebutkan dalam kitab-kitab tersebut bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah bercerita tentang pelaksanaan sholat. Bahkan lebih tegas lagi, sholatnya pun adalah sholat fardu, as-sholawat al-mafruḍah, sholat fardu yang 5. Nah, disebutkan bahwa ketika itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat bersama para sahabat. Rasul menjadi imam, para sahabat menjadi makmum. Rasul sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mungkin Al-Fatihah, mungkin juga surat-surat yang lain. Nah, ketika Rasul sedang membacakan ayat Al-Quran dalam sholatnya, ternyata sebagian sahabat ada yang berbicara satu sama lain. Bahkan disebutkan juga ada satu sama lain saling ucapkan salam. Atau disebutkan juga ada seorang pemuda Ansor, Fatan minal Ansor, datang ke masjid. Dia datang ke masjid masbuk, terlambat datang. Nah, ketika masuk ke masjid, dia lihat sholat sudah dilaksanakan. Dan dia tidak tahu sekarang sudah rakaat berapa dan tersisa rakaat berapa lagi. Lantas dia bertanya kepada orang yang di depannya yang sudah dalam posisi sholat. Nah, sekarang sudah rakaat berapa katanya, dan tersisa berapa rakaat lagi. Ternyata sahabat yang ditanya itu menjawab pertanyaan dia, maka terjadilah obrolan. Nah, kemudian
Kemudian turunlah ayat fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi menurut kitab-kitab tafsir, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tadi adalah bercerita atau berkisah tentang pelaksanaan salat. Ketika sedang salat, maka orang-orang yang mendengar Al-Quran dibacakan oleh imam, maka makmum harus mendengarkannya dengan baik, diam dan menyimak ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Berdasarkan ayat ini, para ulama fikih juga memiliki beberapa pendapat atau pemahaman. Sebagai contoh, misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa ketika sholat jamaah sedang dilaksanakan, imam sedang membacakan surat-surat, baik Al-Fatihah maupun ayat surat-surat yang lain, maka para makmum yang mendengarkan bacaan beliau tidak boleh membaca ayat suci Al-Quran yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran sedang dibacakan dan mereka mendengar Al-Quran dibacakan. Maka ketika dalam salat jahar, salat yang suaranya dikeraskan, dan imam terdengar sedang membaca Al-Quran, makmum tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran, bahkan Al-Fatihah. Kewajiban makmum adalah mendengarkan dan menyimak bacaan imam. Dan bacaan imam sudah cukup mewakili untuk seluruh makmum yang ikut. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Begitupun Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya, pendapat yang lama beliau berkata bahwa ketika sholat jamaah sedang dilaksanakan dan imam terdengar sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran, baik Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain, dan makmum mendengarnya, maka makmum tidak boleh membaca ayat Al-Quran apapun, termasuk Al-Fatihah, tetapi cukup mendengarkan apa yang imam bacakan. Tentu saja ketika imam suara Al-Qur'annya terdengar oleh mereka, yakni dalam rakaat-rakaat yang harus jahar, yang dikeraskan suara bacaan Al-Qur'annya. Itu pendapat beliau dalam Qaul Qadim. Sedangkan dalam pendapat beliau yang baru, yang Qaul Jadidnya, beliau berkata bahwa makmum tetap harus baca Fatihah, tetapi membacanya hanya ketika imam sedang terdiam, tidak sedang membacakan Al-Quran. Misalnya dalam rentang jarak satu ayat dengan ayat yang lain, Al-Fatihah, atau jeda antara Al-Fatihah ke surat yang lain, imam terdiam, maka makmum membaca Al-Fatihah yang bisa dia baca. Itu menurut Qaul Jadid Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya, ayat yang tadi kita bacakan itu bercerita tentang pelaksanaan sholat. Itu pun sholatnya adalah sholat fardu, sehingga tidak berlaku untuk umum. Itu artinya ketika kita menyetel, memperdengarkan audio lantunan Al-Quran dari pengeras suara masjid, dan masyarakat tidak mendengarkannya dengan baik, tidak menyimaknya, tidak memperhatikannya, itu tidak berdosa. Karena ayat tadi bercerita tentang pelaksanaan sholat. Itu pun disebutkan dalam hadis tentang sholat fardu, bukan sembarang sholat. Begitupun juga ketika kita misalnya menyetel lantunan Al-Quran di rumah dan kita beraktivitas kegiatan yang lain, mungkin ada yang memasak, mungkin ada yang sambil mengasuh anak, atau kegiatan-kegiatan yang lain, itu juga tidak dipersoalkan atau tidak apa-apa. Atau misalnya kita bersama-sama teman, bersama-sama jamaah yang lain, punya kegiatan membaca Al-Quran bersama-sama. Semua membaca Al-Quran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran yang tadi, ayat yang tadi secara terlek, jangan-jangan nanti kita tidak bisa baca Al-Quran ketika sudah mendengar teman kita membaca Al-Quran. Karena teman baca Al-Quran, kita mendengar, kita berkewajiban harus mendengarkannya dan menyimaknya. Itu kalau dipahami secara letterlek. Maka karena itu, Al-Quran yang tadi surat Al-A'raf ayat 204 itu dipahaminya tidak secara letterlek, tapi pahamilah lewat asbabun nuzulnya, yakni sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dan menurut asbabun nuzul ayat tadi bercerita tentang pelaksanaan sholat fardu dan bukan tentang kondisi-kondisi yang lain. Jadi kesimpulannya, menyangkut pertanyaan, bolehkah kita melantunkan Al-Quran dari pengeras suara di masjid ketika kita tahu masyarakat yang mendengarnya tidak akan mendengarkannya dan menyimaknya dengan baik? Maka jawabannya adalah boleh, bahkan baik, karena menyiapkan masyarakat untuk bersiap-siap melaksanakan sholat, entah subuh, maghrib, atau sholat Jumat, atau kegiatan-kegiatan positif yang lain. Dan itu adalah kebaikan.
asal tidak berlebihan. Misalnya, waktunya tidak terlalu lama, karena ibadah itu tidak hanya tentang sholat dan tidak hanya tentang membaca ayat Al-Quran semata-mata. Adapun tentang ayat Al-Quran yang tadi, Al-A'raf ayat 204, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, itu bercerita tentang pelaksanaan sholat, bahkan sholat fardu. Ketika imam sedang bacakan ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya, maka makmum berdasarkan ayat ini wajib untuk mendengarkan dan menyimaknya dengan baik. Jadi ayat ini bukan tentang kegiatan-kegiatan di luar sholat. Setiap sesuatu pasti ada ilmunya, apalagi Al-Quran yang merupakan petunjuk umat manusia. Al-Quran tidak hanya cukup dipahami dengan kata per kata, kalimat per kalimat secara letterlek. Ia tidak hanya cukup dipahami dengan mengandalkan terjemahan semata-mata. Al-Quran itu memerlukan banyak ilmu bantu, dan salah satunya adalah ilmu tentang asbabun nuzul. Dengan asbabun nuzul, kita bisa tahu kapan Al-Quran diturunkan dan tentang apa ia berkenaan. Oleh karena itu, maka memahami ayat Al-Quran, kita tidak boleh hanya mengandalkan terjemahan, karena jika hanya itu yang kita lakukan, maka bisa jadi kita akan mendapatkan pemahaman yang salah dan kesimpulan yang juga tidak benar. Semoga penjelasan ini bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan juga buat kita semua.